sampai hari ini sudah kurang lebih 28.000 penerima manfaat yang mengalami gangguan keracunan. Dan kenapa kepala BG ini kagak diganti-ganti? Dan pertanyaannya, kenapa orang ini bisa bertahan? Masih bertahan sebagai kepala BGN. Badan Gizi Nasional, ini saya ceritakan karena saya ingin rakyat tahu sebenarnya siapa yang membentuk Badan Gizi Nasional. Siapa yang tanda tangan. Sebelum Oktober 20, yang bentuk adalah Pak Joko Widodo. Ya nggak tahu, tanya yang mau tanya saya. Tenang Pak Presiden, ini satu SPPG, satu sapi. Iya, jangan kaget Pak. Makanya jangan kaget Pak. Kalau dalam satu hari itu ada 18.000 sapi yang dipotong untuk satu dapur SPPG. Satu ekor sapi satu hari dipotong untuk satu SPPG. Maka ada 19.000 sapi dalam satu hari harus dipotong karena program makan bergizi. Kepala BGN nih ngomong blunder apa segala macam, terus masih pengen dilurusin. Kok lu nggak kesel gitu loh? Anggaplah lu makin membelah presiden nih. Masa lu nggak ada gondok-gondoknya gitu loh? Ya, motor listrik kan sudah ada dalam perencanaan 2025. Harga pasaran 52. Ya, kita akan distribusikan nanti untuk operasional seluruh orang yang ada di SPPG, terutama di daerah-daerah yang sulit. Tai, menjangkau daerah sulit tai. Kepala SPPG itu di kantor doang, nggak kemana-mana dia. Yang belusukan ke daerah sulit itu supir, bagian distribusi. Bagian daerah sulit, motornya motor listrik. Listrik aja sulit, malah motor listrik, tai. Kenapa orang ini bisa bertahan jadi kepala BGN? Padahal sebelumnya, hampir seluruh orang yang pegang TikTok tahu. Ini orang pernah ngibulin Prabowo, dan Prabowo pun sadar dia dikibulin. Tapi kenapa dia masih bertahan sebagai kepala BGN? Ini Pak Dadan ini ilmunya kuat juga ini. Saya heran juga. Jadi Pak Dadan tegar. Terima kasih. Kalau Bapak ulang tahun, kita dengan nasi goreng telur ceplok. Ketika Bapak Presiden ulang tahun, kami meminta agar SPPG memasak satu menu, yaitu nasi goreng dengan telur ceplok. Susah sih kalau kebiasaannya jilat sih. Susah sih kalau ini sih emang. Apa, mabok tai? Di tengah situasi global dan ekonomi kita yang sedang gonjang-ganjing, ada isu dan wacana dari kepala BGN untuk mengadakan sepeda motor listrik dan akan diberikan kepada kepala SPPG. Itu kan menimbulkan kontroversi dan bahkan menimbulkan kritik yang tidak berkesudahan. Ya, bagaimana tidak mendapatkan sorotan? Misalnya mendapatkan keuntungan ataupun apalah insentif dalam sehari, misalnya 6 juta joget-joget. Kemudian misalnya ada orang yang mengupload makanan yang tidak sesuai dengan standar, dilaporkan ke polisi atau dilaporkan kepada pihak yang berwajib, kira-kira begitu ya. Ketika misalnya masyarakat protes terkait dengan menu soal lele mentah yang ada di Madura beberapa waktu yang lalu, dikritik dan seterusnya. Itu adalah compang-camping betapa di level teknis terkait dengan program makan bergizi. Indonesia itu lucu ya bos. Guru ASN disuruh jalan kaki ke kantor, sementara relawan MBG dibelikan motor. Menunya 10.000, tapi harga satu kaos kaki petugas MBG satu pasang 100.000. Lucu. Belum lagi, sudahlah. BGN memang bangke hidup, celeng memang. BGN anggarkan 6,8 miliar untuk pengadaan kaos kaki seharga 100.000 per pasang. Bayi, 100.000 sepasang. Wih, kaos kaki opo, Kaos kaki opo sepasang ayam negeri nih? Ayam negeri terus sepasang jelas bisa menghasilkan telur. Lah kaos kaki, perkara nutup jempol cantengan wae kok iso 100.000. Kalau, neng marketplace 10.000 lah telu, 10.000 dapat 3 pasang. 3 pasang lho. Ibaratnya kaos kakimu iso trisam. Wis genah program bosok ya asli. Golek keuntungan di setiap pergerakan. Kok bisa katanya untuk memperbaiki gizi malah jadi lahan memperkaya diri sendiri. Kalau kayak gini masa iya kita nggak boleh ngomong tak? Cocok, budal. Ini MBG bisa stop dulu nggak sih gebrakannya? Ada aja. Sekarang heboh banget. Diam nggak bilang-bilang, tahu-taunya ada ribuan motor baru dengan stiker MBG yang sudah siap dibagikan untuk masing-masing SPPG. Dan bos MBG yang mulia Bapak Dadan Hidayat mengkonfirmasi kalau pengadaan kendaraan MBG ini jumlahnya 21.801 kendaraan yang konon katanya biar bisa meningkatkan efisiensi dan mobilitas pendistribusian nutrisi di tengah fluktuasi harga BBM global saat ini. Kalau kita lihat di video, ada 2 jenis motor nih. Ada motor matic listrik, ada juga motor adventure mirip
ekstril gitulah yang diduga merek Emo dengan model JPX GT dengan spek daya 7000 watt dengan jarak tempuh 70 km, baterai 72 volt, fast charging, dibekali dengan ground clearance setinggi 320 mm sehingga aman digunakan untuk kebutuhan off-road. Dengan spesifikasi ini, motor Emo JPX GT dihargakan 56,8 juta rupiah per unit. Kalian kalikan aja lah sendiri, keadaan dunia lagi begini ya kan. Di tengah keadaan dinamika global ini, semua disuruh hemat efisiensi, semua dipangkas, ditahan. Namun sementara itu negara belanja jor-joran di titik ini. Kira-kira gimana sih menurut kalian? Wes sumpah ra iso berkata-kata meneh. Ya enak banget ya, BGN akui beli 25.000 motor listrik untuk kepala SPPG. Bapak ini sopo sih akhirnya iki ya? Rakyatnya kesusahan harga listrik. Kok harga listrik, harga plastik ya lu naik melambung tinggi. Tapi malah proyek pemerintah porasi ngene iki. Tapi malah beli motor 25.000, tapi faktanya ada yang bilang 70.000 motor listrik dan matic. Rakyat kesusahan, rakyat tercekik, ekonomi terdesak, harga plastik naik melambung tinggi. Buat kita para UMKM kesusahan, tapi kok malah pemerintah kayak gini kok rak dinamakan proyek. Ini program jajan mulu sih. Hah? Tuh lihat, BGN anggarkan 6,9 miliar untuk pengadaan kaos kaki yang harganya 35.000 sampai 100.000 per pasang. Lagian buat apa sih? Hah? Kan udah pada digaji, gajinya juga gede-gede, kalah tuh guru honorer. Lu program ngabisin mulu duit rakyat. Kemarin lo beli motor listrik no, yang satunya 50 jutaan lebih. Sekarang lo belaga gila, beli kaos kaki doang, nyampe 6,9 miliar. Lagian ini belanja-belanja kayak gini siapa sih? Hah? Yang nyetujuin? Lo belanja pakai duit rakyat, harusnya lo juga ngomong sama rakyat. Semuanya lagi efisiensi, lo malah jajan. Tai. Indonesia ki lucu loh, Swi. Kok ora lucu loh? Petugas ASN kok numpak sepeda ya toh. Lah terus sukarelawan BGN ditukok nih motor listrik rego 56 juta. Urung. Kaos kaki regane 100.000. Jen pikirane ki lho ya Allah, ndak masuk akal. Merdeka BGN. Aduh, no, lu lihat no, kepala BGN no, lot dadan botak no. Dia bilang tuh yang soal puluhan ribu motor listrik, dia bilang itu untuk kepala SPPG katanya. Bocin, botak licin, jangan ngadi-ngadi loh. Anggaran buat makan bergizi lo hambur-hamburin bakal proyek motor listrik. Mana harganya bisa sampai 50 juta lagi. Gue sepet juga jidat lo. Pakai bilang itu untuk kepala SPPG. Mulut lo bolele. Ngomong lo ame pantat cepot. No, Menkyu Pak Purbaya kagak tahu lo beli gituan. Susah kalau Falcon jadi menteri. Tai. Mang Dadan. Negara lagi hemat, ini BGN malah beli motor buat SPPG untuk mendukung program unggulan makan bergizi gratis katanya. Guru honorer itu Pak, mereka itu datang ke sekolah itu pakai motor Supra, naik angkot, jalan kaki untuk efisiensi. Kepala SPPG itu Bapak sudah sejahtera. Jangan dimanjakan lagi, atau biar pemilik dapur yang beliin mereka motor. Jika itu sangat perlu, jangan pakai pajak rakyat, jangan pakai uang rakyat. Aku gak bisa bayangin gimana sakit hatinya itu para guru honorer yang sudah berjuang bertahun-tahun. Tahu gak berapa harga motor itu kayak? Itu hampir 50 jutaan, ngeri guys. Sakit guru honorer itu kan. Presiden mengetahui itu nggak sih Pak? Saya nggak tahu. Soalnya kan itu udah 21.000 lebih loh Pak. Bahkan di pesannya 25.000 Pak. 20 juta maksudnya Pak? Iya Pak. 1,2 T katanya Pak. Handphone. Tanggapannya Pak? Tanya ke Pak Ketua BGN deh. Tapi yang jelas tahun ini nggak ada, barusan saya cek lagi. Tapi udah datang Pak motornya 21.000 lebih Pak. Walaupun belum dibagi Pak. Iya Pak. Ada yang bilang belum jelas, katanya udah disepil. Ini motornya tuh udah ready, siap diantar sampai ke belakang. Tuh, nih mereknya tuh, ya. Tuh, biar jelas, oke? Tuh, motornya tuh masih banyak lagi di belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Camp TV Channel.
Barusan kita saksikan ya beberapa reaction dari para netizen soal kepala BGN yang ya akhir-akhir ini membuat kontroversi dengan beberapa kebijakannya ya. Yang kita tahu adalah mengimpor berapa puluh ribu motor listrik untuk para bilangnya sih kepala SPPG, tetapi kelihatannya semua pekerja di SPPG ya, karena begitu banyak sekali yang diimpor dari luar negeri dan juga banyak sekali kontroversi dan berbagai kebohongan yang dilakukan oleh kepala BGN ini ya. Salah satunya yaitu katanya setiap SPPG ketika menu sapi dipotong satu sapi satu SPPG, dalam satu hari Indonesia bisa memotong 19.000 ekor sapi untuk makan bergizi gratis, dan ini kan sangat tidak masuk akal sekali. Dan sepertinya Prabowo juga happy-happy saja dibohongi oleh para bawahannya ini. Dan memang pernah disinggung oleh Pak Prabowo bahwa ada laporan-laporan palsu yang mungkin salah satunya dari BGN ini. Tetapi pertanyaannya, kenapa kepala BGN ini kok tidak diganti, justru malah dipertahankan dan malah diberi penghargaan tertinggi oleh Presiden Prabowo ya, dikala meresmikan SPPG di Polri ya. Kala itu bersama beberapa orang juga mendapatkan penghargaan dari Prabowo Subianto. Dan ini yang membuat para netizen semakin geram ketika kepala BGN ini mengimpor motor listrik dan juga pengadaan kaos kaki untuk pekerja SPBG sepasang 100.000. Ini kan menu MBG-nya aja 10.000 per porsi, sedangkan sepasang kaos kaki dihargai 100.000 untuk satu orang SPBG ya. Ini kan membuat para netizen ini makin geram dan makin jengkel saja dengan apa dan kebijakan apa yang diterapkan oleh kepala SPBG ini yang ya berkali-kali Prabowo menyanjung-nyanjungnya, dan ternyata ya itu diungkapkan oleh Pak Prabowo sendiri bahwa SPPG BGN atau Badan Gizi Nasional itu dicanangkan atau dibentuk oleh presiden sebelumnya yaitu Pak Joko Widodo. Pak Prabowo sendiri mengungkapkan bahwa BGN itu dibentuk oleh Pak Jokowi dan tentunya kepala BGN-nya ya otomatis ditunjuk oleh Pak Jokowi. Dan kemungkinan besar kenapa Pak Dadan ini ya sebagai kepala SPBG kok begitu bertahan, begitu tidak tersentuh oleh Prabowo, meskipun banyak blunder, banyak statement-statement yang salah, banyak kebijakan-kebijakan yang ngawur ya, tetapi kok masih bertahan saja. Kemungkinan di belakangnya adalah mantan Presiden Jokowi yang ada di belakangnya. Jadi ya meskipun banyak blunder aman-aman saja, dan Pak Prabowo ya juga tidak bisa menyentuh apa-apa nyatanya. Meskipun Pak Prabowo berkali-kali mengatakan bahwa tidak, Pak Prabowo ini bukan disetir oleh Jokowi atau bagaimana. Tetapi kenyataannya membereskan Badan Gizi Nasional yang carut-marut, yang compang-camping saja, sampai dengan sekarang ini Pak Prabowo tidak mampu untuk mengatasi itu. Meskipun berkali-kali beliau dibohongi ataupun dikibuli oleh kepala BGN ini, dan para netizen pun ya, sudah berkali-kali mengingatkan kepada Pak Prabowo bahwa ganti saja Pak kepala BGN ini. Nyata-nyata sudah membohongi, nyata-nyata sudah membuat blunder dan membuat masyarakat Indonesia ini geram. Ya tentunya lah yang masalahnya ini kan ditonton oleh seluruh masyarakat Indonesia ketika rapat dengan Presiden ya di sidang paripurna, begitu mengungkapkan berkali-kali bahkan sempat menjilat Presiden ya bahwa nanti di hari ulang tahun Presiden akan ada menu nasional yaitu nasi goreng dengan telur ceplok. Itu kan sesuatu yang kelihatan sekali cara menjilat beliau kepada Presiden, bahwa bagaimanapun caranya yang penting ya, ini salah satu contoh pejabat yang ABS lah, asal bawa senang,
bagaimanapun caranya membuat sang raja ini nyaman dan senang, meskipun dalam kenyataannya di bawah carut marut dan compang-camping program ini ya. Dan ya itulah yang terjadi di negara kita ini. Tetapi mau bagaimana kalau presidennya tidak berkutik menghadapi ataupun membereskan anak buahnya, ya kita mau bisa berbuat apa? Hanya bersuara saja. Entah itu didengar, entah enggak, para netizen tetap bersuara ya. Meskipun banyak sekali ancaman, banyak sekali teror, tetapi para netizen ini tidak jera dan tidak sungkan-sungkan, karena memang motivasinya bukan ke sana, bukan untuk mendapatkan jabatan ataupun mendapatkan kedudukan, tetapi supaya jalannya pemerintahan ini lurus dan tidak banyak orang-orang yang menjilat ataupun memanfaatkan kekuasaannya, kedudukannya ya. Jadi saya tetap mendukung sekali apa yang dilakukan oleh para netizen mengkritisi kebijakan pemerintah yang ya mungkin Pak Prabowo-nya ya lurus-lurus saja kebijakannya. Ya MBG kan kebijakan yang sangat bagus, tetapi apabila dilakukan pertama kali ya, MBG diluncurkan itu untuk daerah tertinggal, daerah 3T, itu khusus ke daerah 3T dulu. Meskipun medannya sulit dijangkau, tetapi kan ini sangat bermanfaat sekali kalau untuk di daerah 3T, dan kami sangat mendukung sekali kalau memang MBG ini utamanya di daerah 3T, dan di daerah-daerah perkotaan ini ya nanti dulu. Ya meskipun kepala BGN ketika itu wakil kepala BGN ketika itu kan mengkritik balik ya orang-orang yang mengkritisi para siswa yang tidak bersyukur katanya mendapatkan MBG. Ya jelas tidak bersyukur orang yang mendapatkan MBG, sekolah di Menteng, sekolah-sekolah elit, ya jelas tidak bersyukur. Mereka aja makan dengan orang tuanya mungkin satu kali makan 200.000, dikasih porsi yang 10.000 ya jauh, dan mungkin gak dimakan sama anak-anak yang orang-orang kaya ini. Tetapi kalau untuk daerah 3T ini sangat bermanfaat sekali, dan kami sangat mendukung sekali. Kami tidak akan mengkritik kebijakan MBG lagi kalau memang yang dicanangkan itu, yang diutamakan itu di daerah 3T, mau dikasih fasilitas apapun, mau dikerahkan influencer sebanyak-banyaknya, membayar influencer, asal yang disentuh adalah tepat sasaran ya, yaitu di daerah 3T dulu. Kami sangat mendukung sekali, dan kami tidak akan mengkritisi hal itu kalau memang yang dilakukan untuk daerah 3T, daerah yang terluar ya. Ini kan, tetapi yang dilakukan kan daerah-daerah perkotaan, bahkan MBG ini masuk ke sekolah-sekolah elit, ya otomatis kami kurang setuju dengan hal itu, dan kami sangat kritis sekali terhadap kebijakan-kebijakan pemerintah yang tidak tepat sasaran kalau menurut pendapat kami ya. Ya wajar saja, ini kan negara demokrasi, kami bersuara demi melancarkan program pemerintah. Ya biar bagaimanapun Pak Prabowo adalah presiden kita semua. Programnya mau sukses atau tidak itu kan tergantung dari orang-orang dekat Pak Prabowo yang punya kepentingan, yang punya tujuan masing-masing. Sebenarnya ini kan visi misi dari presiden, bukan visi misi menteri ataupun visi misi wakil presiden. Ini adalah visi misi dari Pak Prabowo itu sendiri. Apalagi MBG adalah program populis yang memang dicanangkan Pak Prabowo sebagai janji kampanye otomatis. Tetapi kan setidaknya orang-orang di dekat Pak Prabowo ini harus sadar diri bahwa ini program presiden, harus menjaga nama baik presiden, tidak bekerja asal Bapak senang. Harusnya seperti itu. Harusnya program ini memang program yang populis sekali, yang sangat menyentuh masyarakat, tetapi kalau menurut kami ini tidak tepat sasaran. Karena apa yang disentuh adalah orang masyarakat perkotaan yang gimana banyak sekali sekolahan-sekolahan elit, sekolah-sekolah yang ya murid-muridnya ini anak-anaknya orang kaya, mendapatkan makan bergizi gratis, kan tidak tepat sasaran. Betul apa yang pernah dikatakan oleh guru Gembul kala itu ya,
MBG ini mendana dari masyarakat miskin dimakan oleh anaknya orang kaya, ya nggak tepat sasaran. Tetapi kalau memang menyentuh daerah 3T, daerah terluar, daerah terpencil, otomatis kami sangat mendukung sekali. Dan itu pun jumlahnya nggak mungkin 80 juta penerima manfaat, ya kan. Otomatis akan berkurang jauh kalau memang yang disentuh adalah daerah terluar dulu, daerah yang terpencil dulu, ya kan. Tidak ya kami ini melihatnya tidak usah nominalnya lah atau tidak usah jumlahnya dulu, yang penting tepat sasarannya dulu. Dan silahkan kalau memang ke daerah 3T mau kerahkan buzzer, kayak mau kerahkan influencer, mau bayar influencer, terserah. Yang penting itu program tepat sasaran dan ya nggak masalah, ya kan. Dan ya emang sangat disayangkan sekali sih kalau program ini hanya menyentuh daerah-daerah perkotaan, dan apalagi kebijakan dari kepala BGN ini kan seolah-olah ya apapun yang dilakukan oleh BGN ataupun Koperasi Merah Putih ini Pak Prabowo selalu yes man atau selalu ya terserah, yang penting program ini jalan, mau dikasih motor kayak mau dikasih mobil, mau tekor beberapa terserah, seolah-olah seperti itu ya. Harusnya kan nggak seperti itu cara berpikirnya. Harusnya program ini berjalan mulus supaya ya setidaknya menjaga nama baik Pak Prabowo lah, harusnya. Tetapi ya itulah yang terjadi.